Oke, selamat sore teman-teman. Ini mohon maaf sebelumnya kalau suaranya kurang pas ya, karena di sini kemarin hasil recordnya itu no sound. Jadi ini saya rekam ulang ya, Pak. Ini untuk em, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk bab keempat dengan tema pendidikan ya. Pada tanggal 7 September 2016. Oke. Oke, jadi sebelum saya mulai untuk mengulas pelajaran ini, jadi pertama-tama mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ini kita tunggu dulu. Saya sedang ini ya, mencoba untuk menghubungi teman-teman untuk masuk kelas ya. Ini saya sedang berkomunikasi dengan Mas Ri karena Mas Ri kesulitan untuk masuk fisiknya ya, dan juga Mbak Sherly karena Mbak Sherly ini pertama kali masuk join kelas, jadi dia agak kesulitan untuk uh, masuk kelas, dan tadi dibantu sama Mbak Risma untuk password dan emailnya. Jadi saya tunggu dulu teman-teman supaya bisa masuk kelas dulu. Ini saya coba menghubungi Mas Dian untuk itu ya, memberitahu bahwa kelas sudah start.
Oke, kita tunggu dulu ya teman-temannya supaya masuk kelas dulu. Oke, saya akan coba menghubungi Mbak Sherly. Gimana? Bisa nih ya? Sudah bisa login apa belum? Oke, ini Mas Ri sudah masuk. Saya hidupkan mikrofonnya dulu. Ya. Kita sapa dulu Mas Ri, apa kabar ya? Oke, ini Mbak Sherly belum bisa masuk. Oke, ini Mas Ri sudah masuk. Jadi saya langsung mulai pelajarannya ya. Pada hari ini kita akan belajar untuk bahasa Indonesia bab keempat tentang pendidikan. Jadi sebelum saya melanjutkan ke materi, mari berdoa supaya pelajarannya diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai pelajarannya. Oke, ini saya mulai. Jadi bab 4 tentang pendidikan. Kemarin kita sudah belajar bab sebelumnya tentang ini ya, kesehatan. Oke, hari ini dengan peta konsepnya ada mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini Mas Ri logout lagi, mungkin terjadi kesalahan sinyal. Oke, nanti biar Mas Ri-nya bisa menyesuaikan, saya lanjutkan. Ini online lagi ya. Kita tunggu Mas Ri-nya sebentar. Oke ya, saya lanjutkan untuk peta konsep yang pertama itu mendengarkan. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul tentang kantin kecil. Jadi bisa disimak ya. Oke. Ini Mas Ri ternyata tidak bisa melihat uploadan materi saya, jadi saya mencoba untuk mengupload ulang.
Mungkin sembari menunggu uploadan saya bisa ini ya, membacakan cerita pendeknya, membacakan teks. Jadi ini bisa disimak. Saya akan membacakannya dengan pelan-pelan, jadi bisa disimak dengan baik. Oke. Saya coba mulai dulu. Oke. Ini sinyalnya merah, jadi mungkin agak sulit, suaranya agak putus-putus ya. Oke, saya akan mulai dengan kantin kecil. Bu, bisa nggak besok bikin kue lebih banyak? Tanya Nina pada pada suatu hari. Memang ada apa, Nin? Kawan kamu mau ulang tahun ya? Bukan, Bi Ipah yang biasa jualan di warung sekolah lagi pulang kampung. Kawan-kawan Nina, ini saya ulang ke atas lagi. Lagi pulang kampung. Kawan-kawan Nina jadi sulit mendapatkan makanan. Kamu mau mencari uang saku tambahan ya? Tepat, ibu memang pintar. Nina menjentikan jarinya. Sejak lama Nina telah menjadi asisten ibu. Ibu selalu memberikan sebagian keuntungan untuk kue yang berhasil dijual Nina. Mulai keesokan harinya, setiap berangkat sekolah, Nina selalu membawa sekantong besar kue buatan ibu. Ada beragam makanan. Lalu setiap istirahat, bangku tempat duduk Nina berubah menjadi kantin kecil, tempat anak-anak kelas 5 jajan. Ramai sekali suasana kelas 5 bila istirahat tiba. Kadang-kadang ada juga anak kelas lain yang mau membeli dagangan Nina. Tapi mereka lebih sering kehabisan karena Nina cuma membawa dagangan sebatas yang sanggup ia bawa. Genap seminggu sejak kantin kecil di kelas 5 dibuka. Tiba-tiba hari ini saat baru datang, Nina sudah mendapat pesan dari Roni, ketua kelasnya. Dia dipanggil kepala sekolah. Ada apa ya? Jangan-jangan Nina teringat dagangannya. Dia khawatir bapak kepala sekolah keberatan jika dia jualan makanan di kelas pada saat istirahat. Bergegas Nina menemui bapak kepala sekolah, ingin segera tahu apa yang akan beliau sampaikan. Jadi kamu yang suka jualan makanan di kelas 5? Bapak kepala sekolah membuka percakapan ketika Nina datang menghadap. Iya pak, Nina menjawab sambil menunduk. Siapa yang membuatnya? Ibu saya pak. Ibumu buka warung? Tidak pak, ibu saya membuat makanan untuk dititipkan di warung-warung sekitar tempat tinggal kami. Bapak kepala sekolah manggut-manggut. Tetapi Nina tetap gelisah. Dia belum mengerti kemana arah pembicaraan beliau. Bapak bangga punya murid seperti kamu, rajin dan tidak malu-malu. Sambil belajar kamu masih mau membantu orang tuamu. Bagaimana kalau Bapak menawarkan sesuatu kepada ibumu? Maaf Pak, maksud Bapak begini, kemarin Bi Ipah datang pada Bapak Bapak untuk mohon pamit. Katanya dia tidak akan jualan lagi di sini karena akan menetap di kampungnya. Nah, kalau ibumu bersedia, Bapak tawarkan untuk berjualan di warung sekolah ini. Wah, terima kasih Pak. Ibu saya pasti akan senang sekali. Nina tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Hari ini Nina pulang sekolah dengan langkah ringan, terbayang di benaknya tambahan deretan rupiah yang akan masuk di buku tabungannya. Dicuplik dari majalah Bobo tahun 2016. Tahun 2004. Maaf ya, itu ini ya. Jadi teks tadi diambil dari majalah Bobo yang
dikeluarkan pada tahun 2004. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Tadi udah disimak ya. Oke. Oke, saya coba ini. Oke, saya ini ya karena sinyalnya merah jadi Mas Ri tidak bisa dengar suara saya. Jadi untuk perintahnya saya ketik lewat chat. Mas Ri, ini ada pertanyaan berdasarkan teks. Tadi kan bisa menyimak ya. Jadi ini bisa dijawab. Ini saya coba komunikasi dengan Mas Ri, apakah dapat mendengar suara saya? Ini Mas Ri dari tadi online, offline, tapi posisinya dia enter class. Ini mungkin efek sinyalnya, oke. Saya akan mencoba log out untuk masuk lagi ya. Siapa tahu dengan ini sinyalnya bisa bagus untuk reloadnya. Oke. Nah, ini sinyalnya sudah hijau. Saya coba untuk ngobrol sama Mas Ri. Gimana suaranya ini? Nah, saya akan menjelaskan lagi. Tadi ini ceritanya adalah tentang Nina yang berjualan di sekolah ya. Dan dia membantu ibunya, dia sangat rajin. Jadi suatu saat ini ya, dia berjualan dan dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi Nina merasa takut, ada apa? Ternyata si Ipa yang biasa jualan di sekolah tidak bisa lagi jualan sekolah. Jadi kepala sekolah menawari Ibu Nina untuk berjualan di kantin sekolah. Oke, kita coba untuk jawab pertanyaannya ya. Berdasarkan teks tadi. Untuk nomor 1, siapakah nama penjual makanan di warung sekolah Nina? Nah, ini mata Mas Ri suaranya hilang. Oke, sinyalnya merah ya, jadi suaranya agak hilang. Oke, karena suaranya hilang, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nanti. Nanti teman-teman bisa untuk mengikuti recordnya. Oke, kita akan coba untuk pertanyaan yang pertama. Tadi ya saya lanjutkan. Ini menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita. Siapa nama penjual makanan di warung sekolah Nina?
Oke. Tadi ada sebuah teks yang diambil dari majalah Bobo tahun 2004. Nah, ini yang tentang Nina berjualan di sekolah. Oke. Jadi tadi jelas ya, siapa nama penjual makanan di warung sekolah Nina? Tadi adalah Bi Ipa. Oke, saya akan ketik Bi Ipa. Oke. Nah, untuk nomor 2, apa yang ingin dibawa Nina ke sekolah saat warung sekolah tutup? Kue ya, buatan ibunya. Jadi tadi Nina kan jualan kue yang dibuat oleh ibunya di kelas 5. Terus yang ketiga, kapan Nina menjual dagangannya? Tadi jelas sekali ya, ketika jam istirahat. Oke, untuk pertanyaan keempat, apa alasan Nina membawa dagangannya ke sekolah? Ingin membantu ibunya jualan dan mendapatkan uang tambahan. Mengapa bapak sekolah memanggil Nina? Tadi ya, Nina dipanggil karena Bi Ipa yang biasa jualan di warung, ya, yang jualan di warung sekolah tidak dapat berjualan lagi. Jadi bapak kepala sekolah menawarkan ibu Nina untuk berjualan di kantin sekolah. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tokoh dan watak. Ya. Di sini tokohnya ada Nina, ibu Nina, kepala sekolah, dan teman-teman Nina. Oke. Nah, sebelum kita menjawab ini ya, untuk tokoh dan watak, jadi saya juga akan memberikan materi tadi ya, tapi ini ya, tadi kita bisa lihat Nina itu wataknya, dia itu anak yang rajin, suka membantu, karena tadi ya dia tidak malu membantu ibunya berjualan di sekolah. Nah, dan dia juga menggunakan waktu luangnya dengan baik. Oke, saya lanjutkan itu. Nah, ini tentang mading. Jadi sebelum saya mengajak teman-teman ini tentang bacaan tadi, saya akan memberikan materi tentang mading. Apa sih mading dan seperti apa itu mading? Majalah dinding. Mading adalah majalah dinding ya. Jadi untuk diakronimkan, disingkat, jadinya mading. Untuk pengertiannya, mading adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang paling sederhana. Prinsip majalah dinding itu tercermin lewat penyajiannya, baik yang terwujud tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Jadi bisa berupa tulisan dan gambar. Contohnya itu bisa berupa lukisan, vignette, teka-teki silang, karikatur, cerita bergambar, dan sejenisnya disusun secara variatif. Variatif maksudnya di sini berbagai banyak jenisnya. Bentuk fisik mading itu biasanya berwujud lembaran triplex, karton, atau bahan lain dengan ukuran yang beraneka ragam.
ya. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu di satu sudut, satu tempat itu ada satu bingkai, di mana di situ ada berbagai macam, ditempel lukisan, tempel gambar. Nah, itu adalah mading sekolah ya. Jadi jadi bisa, dan untuk wujudnya itu bisa berupa tripek, karton atau bahan lain dengan ukurannya beraneka ragam. Ukuran mading yang tergolong relatif besar, yang besar sekali itu 120 cm sampai kali 240 cm. Sedangkan yang kecil lagi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi ukurannya itu menyesuaikan ya, tapi yang paling besar itu biasanya 120 cm dikali 240 cm. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat fungsi majalah dinding atau mading ya sebagai media komunikasi. Jadi dia media komunikasi tertulis ya. Jadi jika ada informasi yang ingin disampaikan bisa saja ditulis di mading. Jadi semua orang bisa membaca. Nah, sebagai wadah kreativitas, maksudnya di sini anak-anak sekolah ya, jadi bisa menyalurkan kreativitas mereka. Jadi tidak terbuang sia-sia. Jadi mereka bisa menuangkan inspirasi mereka, kreativitas mereka. Yang ketiga itu menumbuhkan kebiasaan membaca. Nah, jadi kalau ada mading baru ditempel, biasanya anak-anak itu akan berkerumun dan dia membaca. Nah, dari situ itu dapat menumbuhkan kebiasaan membaca dan mengisi waktu luang. Di sini maksudnya ketika di sekolah ya, mading itu berfungsi mengisi waktu luang ketika tidak ada guru atau jam istirahat, mereka dapat menggunakan untuk membaca mading, membantu kecerdasan berpikir. Jadi kalau madingnya dia berupa kuis atau teka-teki silang, itu dapat membantu anak-anak untuk berpikir, berorganisasi untuk fungsi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu melatih kemampuan menulis ya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari majalah dinding atau mading. Oke, saya lanjutkan ke sini. Suka duka membuat mading. Jadi saya lewatin ya untuk pembacaan teksnya. Nah, ini ada gambar. Nah, biasanya mading itu seperti ini, ditaruh di satu pojok atau satu tempat sudut di sekolah. Jadi dia dengan bingkai yang tertutup kaca. Nah, jadi ini ya, kita bisa lihat gambarnya ini. Nah, ini majalah dindingnya dimasukkan di dalam bingkai tersebut. Oke, saya lanjutkan. Ini mencari kata-kata sukar, kita lewati. Nah, ini ada membaca percakapan tentang membuat laporan ya. Membuat laporan. Oke, saya next. Nah, tadi percakapan ini tadi itu berupa wawancara. Oh, ini Mbak Siti Mariam sudah masuk, saya hidupkan untuk earphone-nya. Kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Siti.
Oke, saya akan ini ya, tadi sebelum saya masuk ke percakapan ini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Nah, dua pihak itu adalah pewawancara, orang yang mengajukan pertanyaan atau yang melakukan wawancara, dan narasumber. Narasumber ini adalah orang yang diwawancarai atau pemberi informasi. Sebagai contohnya, kita ingin mewawancarai tukang pembuat tahu. Jadi kita yang melakukan wawancara itu adalah pewawancara. Nah, orang yang membuat tahu itu sebagai narasumber, di mana dia memberikan informasi tentang cara membuat tahu dan sebagainya. Nah, jenis-jenis wawancara ini ya, ada wawancara serta-merta. Maksudnya wawancara serta-merta di sini yaitu wawancara ini dilakukan secara alamiah atau spontan. Jadi tanpa persiapan. Jadi otodidak ya, spontan. Jadi dia tidak melakukan membuat list pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara. Itu namanya wawancara serta-merta. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Di sini maksudnya dalam wawancara ini pewawancara membuat kerangka atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Jadi dia hanya membuat kerangka atau pokok masalah. Jadi bukan berupa pertanyaan. Jadi dia hanya membuat poin-poin inti. Poin-poin inti dari hal-hal yang ingin dibahas dalam wawancara. Yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Di sini maksudnya ini ya, berbeda dengan wawancara yang tadi petunjuk umum, dia hanya berupa kerangka dan pokok-pokok. Kalau di yang ketiga itu urutan kata-kata dan cara penyajian pertanyaan untuk jenis wawancara ini sudah ditetapkan. Jadi sudah disusun sebelumnya. Jadi nanti pertama dia harus melakukan apa sudah ditentukan. Kedua, habis itu dia melakukan apa sudah ditentukan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dipersiapkan. Setelah dibikin listnya, ditulis. Jadi kegiatan wawancaranya itu tersusun dengan baik. Berbeda dengan yang kedua ya, walaupun dia sudah membuat kerangka, tetapi dia tidak menyusun secara baik seperti yang ketiga. Kalau ketiga, pertanyaannya sudah dibuat dan sudah di list. Kalau yang kedua tadi, yang wawancara dengan petunjuk umum, hanya kerangkanya saja. Oke. Untuk wawancara ini tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu saya ini tadi sebagai pengingat, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai atau pemberi informasi. Oke, saya lanjutkan. Menurut tempat dan jumlah pesertanya, tadi kan jenisnya, sekarang menurut tempat dan jumlah pesertanya, wawancara dibedakan menjadi wawancara tertutup dan terbuka. Itu seperti talkshow, gelar wicara, dan lain-lain atau Nah, yang pertama itu adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup umumnya dilakukan berkenaan dengan masalah yang bersifat pribadi atau rahasia. Jadi, informasi yang dihasilkan dari wawancara tertutup itu tidak untuk dipublikasikan, ya, hanya untuk konsumsi sendiri, ya. Jadi hasil wawancaranya untuk wawancara tertutup itu tidak dipublikasikan.
tarik ke atas. Jadi ya, untuk wawancara tertutup itu sifatnya rahasia, jadi hasilnya tidak untuk dipublikasikan. Untuk yang kedua itu wawancara terbuka. Di sini maksudnya wawancara terbuka dilangsungkan dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi siapa saja boleh mengikuti dan mendapatkan informasi hasil wawancara tersebut. Dalam wawancara terbuka, jumlah penanya bisa lebih dari satu orang. Begitu juga dengan narasumbernya. Jadi seperti halnya talk show, gelar bicara gitu ya. Jadi berbeda sekali dengan wawancara tertutup. Oke. Ini langkah-langkah dalam kegiatan wawancara. Yang pertama itu menentukan topik wawancara. Jadi topik ini pokok umum yang apa yang akan kita ingin wawancarai, siapa orang yang akan kita wawancarai. Nah, setelah kita menentukan topik, kita menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam wawancara. Jadi pokok-pokoknya itu apa saja? Contohnya kita mau wawancarai cara pembuatan tahu, itu sebagai topiknya. Nah, pokok-pokoknya kita dapat tanya cara membuat tahu, berapa kali dalam seminggu membuat tahu dan lain sebagainya. Nah, pokok-pokoknya seperti itu. Nah, yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan untuk perwawancaraan. Jadi setelah kita mendapat pokok-pokoknya tadi seperti cara membuat tahu, terus ini dan lain sebagainya, kita membuat list dengan pertanyaan yang baku ya. Terus setelah itu kita bisa menghubungi narasumber. Jadi orang yang akan kita wawancarai atau sumber informasi. Jadi kita bisa tadi karena kita temanya itu cara buat tahu, jadi kita bisa menghubungi orang yang membuat tahu. Nah, selanjutnya stepnya yaitu menyiapkan alat-alat dalam berwawancara seperti alat tulis atau perekam. Alat perekam ini bisa berupa tape recorder atau HP yang buat video ya. Kita bisa menggunakan alat-alat tulis tersebut. Nah, selanjutnya itu melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Jadi penggunaan bahasanya itu harus sopan dan santun. Jangan sampai bahasa kita dalam wawancara ini dapat menyinggung narasumber ya. Oke, step yang selanjutnya yaitu menulis hasil wawancara. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dari wawancara tadi, kita menulisnya hasilnya dengan bahasa kita sendiri ya. Nah, ini fungsinya untuk mencatat supaya kita tidak lupa apa tadi hasil wawancaranya. Step selanjutnya yaitu mendiskusikan hasil wawancara. Jadi kalau dikerjakan secara berkelompok, jadi kita tahu hasil wawancaranya itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu menulis laporan hasil wawancara. Nanti kita akan saya punya ini ya, kerangkanya seperti apa sih laporan hasil wawancara. Di situ nanti akan memuat siapa narasumbernya, kapan dilakukannya wawancara dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat. Oke, untuk langkah-langkah wawancara ini bisa dipahami ya, teman-teman semua. Oke, saya next. Nah, ini untuk tadi ya, itu tadi langkah-langkahnya. Nah, sekarang ini adalah tahapan wawancara. Jadi itu langkah-langkah dalam persiapan nggak akhir. Nah, sekarang ini ketika kita berada di lapangan, kita sudah praktek akan melakukan wawancara. Ada 3 step ya. Step yang pertama itu tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara.
Jadi sebagai contoh, selamat siang Ibu, hari ini perkenalkan nama saya Agus dari TV One. Saya di sini akan melakukan ini ya Bu, tanya jawab tentang pembuatan tahu, contohnya seperti itu. Dan tahap yang kedua yaitu tahap inti, yaitu di sini pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Tadi ya, bisa dipahami ya. Jadi tadi kan kita sudah mempersiapkan list-list pertanyaan. Nah, di situ kita akan mengajukan pertanyaan kita kepada narasumber. Pada waktu pengajuan pertanyaan, sebaiknya pertanyaan dilajukan dengan jelas, teratur dan sopan. Tadi ya, bahasanya tidak boleh menyinggung narasumber. Tahap yang ketiga itu pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan serta mengucapkan terima kasih. Jadi menutup wawancaranya itu mengucapkan terima kasih ya, supaya narasumber ini juga merasa senang dengan kita dan kita dapat meninggalkan kesan yang baik. Nah, selanjutnya itu metode wawancara. Ya, dalam melakukan wawancara, kita dalam mendapatkan hasil wawancara laporan tadi, kita dapat melakukan beberapa metode. Di sini yang pertama adalah mencatat ya. Metode yang pertama mencatat ini maksudnya yaitu pewawancara akan mencatat poin-poin penting dari informasi yang disampaikan narasumber. Jadi tentu saja dalam mencatat ini pewawancara harus menyediakan alat tulis ya, yang umumnya adalah pulpen dan kertas ya, karena dia mencatat. Tapi saat ini juga banyak media digital yang digunakan seperti alat catat digital ya. Nah, yang kedua itu merekam atau recording. Di sini pewawancara tidak melakukan mencatat seperti yang dilakukan yang pertama, tapi pewawancara akan merekam apa saja yang disampaikan oleh narasumber sesuai pertanyaan. Medianya biasanya berupa recording, tape recording, handphone maupun kamera. Nah, tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Di sini saya akan membacakan sebuah bacaan contoh dari wawancara. Nanti kita akan mencoba membuat hasil laporannya. Oke, saya akan bacakan. Pada hari Sabtu 3 Maret 2007 pukul 9, Rio mengadakan wawancara dengan gurunya, Ibu Naning, di ruang guru. Isi wawancara tersebut adalah Rio menanyakan tentang cara-cara belajar. Selamat pagi Ibu Naning. Selamat pagi. Maaf kalau saya mengganggu kesibukan Ibu Naning. Tidak apa-apa, hari ini saya tidak terlalu sibuk. Ada keperluan apa ya? Saya Rio, kelas 6, mau mengadakan wawancara dengan Ibu Naning tentang cara-cara belajar. Baik. Nah, di sini ya, saya Rio. Tadi ya, selamat pagi. Nah, dengan menyebutkan saya Rio dan menyampaikan maksud tujuan, ini adalah tahap pertama dari wawancara, yaitu tahap pembukaan ya. Oke, saya lanjutkan ini ya. Baik, Bu, apakah yang dimaksud dengan belajar itu? Belajar adalah berusaha atau usaha dari seseorang memperoleh kepandaian atau ilmu. Maksudnya dalam hal apa, Bu? Kalau kamu dalam hal pelajaran, seperti memperoleh ilmu dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terus, bagaimana cara belajar yang baik agar setiap pelajaran dapat kita tangkap dan tidak cepat lupa, Bu? Pertama, kamu harus memiliki kesadaran bahwa belajar itu penting bagi diri kamu. Kedua, cermatilah dan seriuslah, tetapi jangan melamun ketika ibu atau bapak guru sedang menerangkan pelajaran. Dan yang ketiga, ulangilah kembali di rumah pelajaran-pelajaran yang tadi diajarkan sekolah. Nah, ini ada pertanyaan dan juga jawaban ya. Ini adalah tahap yang kedua dari wawancara, yaitu tahap inti. Nah, ini yang terakhir nih ya, dapat kita lihat tadi ada apa sih yang dimaksud dengan belajar dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, terima kasih atas penjelasannya Bu, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman lainnya.
Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap akhir atau penutup ya. Nah, setelah kita melakukan wawancara tadi ya, yang terakhir itu kita membuat laporan. Nah, ini adalah contoh dari laporan. Ada nama pengamat, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kita coba ya teman-teman ya, kita coba bikin hasil laporan dari wawancara yang dilakukan Rio tadi ya. Yang pertama, nama pengamatnya tadi adalah Rio. Nah, lokasi yang diamati itu adalah tadi ya. Pertama, kita dari pada hari Sabtu 3 Maret 2007 pukul 9, Rio mengadakan wawancara dengan gurunya, Ibu Naning, di ruang guru. Jadi dari sini ya, kita tahu bahwa wawancara itu dilakukan di sekolah, tepatnya di ruangan guru. Oke, kita tulis dengan hasil laporannya. Lokasi yang diamati adalah ruang guru. Nah, waktu pengamatan. Di sini waktu pengamatan maksudnya kapan kita melakukan wawancara atau pengamatan ya. Di sini itu disebutkan pertama kali pada hari Sabtu 3 Maret 2007 pukul 9 ya. Jadi waktu pengamatannya itu hari Sabtu ya, hari Sabtu 3 Maret 2007 pukul 9 pagi. Oke. Nah, hasil pengamatannya itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat dari inti tadi wawancara, dari pengajuannya pertanyaan Rio. Jadi ada belajar, pengertian belajar, terus apa yang dimaksud dengan belajar itu seperti apa yang baik, step-stepnya. Itu tadi ya dari sini kita, dan cara-cara yang baik agar setiap pelajaran dapat kita tangkap dan tidak cepat lupa itu seperti apa. Nah, itu adalah hasil pengamatannya. Ya tadi ya, ini bisa dilihat di sini. Oke, saya tambah timingnya. Oke. Nah, di sini untuk hasil pengamatannya itu ada dua, untuk pengertian dan cara-cara belajar. Tadi ya bisa dilihat di sana, belajar pengertian tadi kita bisa lihat itu pengertian belajar ya. Tadi bisa dilihat tadi ya. Dan untuk cara-cara yang belajar itu pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Naning. Nah, itu adalah contoh dari laporan hasil wawancara atau pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang biodata diri. Nah, biodata diri itu merupakan rangkuman ringkas yang berupa penjelasan tentang diri sendiri berdasarkan data pribadi. Jadi data diri kita yang dirangkum secara ringkas, bukan data orang lain ya, karena biodata diri yaitu tentang diri kita ya. Biodata diri ini biasanya juga terdapat pada formulir-formulir yang digunakan untuk mendaftar sesuatu. Contohnya seperti melamar pekerjaan, masuk sekolah. Nah, biasanya itu memerlukan biodata diri sebagai data pribadi kita, sebagai data sekolah atau perusahaan tentang diri kita. Nah, tujuannya agar mendapat kejelasan dari identitas si pendaftar tersebut. Jadi, tadi ya, kalau kita melamar pekerjaan, kita tentu saja harus melengkapi biodata diri. Nah, tujuannya yaitu agar mendapat kejelasan dari identitas si pendaftar tersebut. Dalam membuat biodata diri, banyak hal yang perlu diperhatikan dan tidak secara sembarangan membuatnya karena harus mematuhi kaidah yang ada. Oke, ini Mbak Siti suaranya hilang. Ini sinyalnya merah ya, jadi suaranya agak hilang.
lanjutkan ya. Sembarangan. Jadi ini adalah tujuannya tadi ya, untuk mendapat kejelasan diri, kejelasan dari identitas si pendaftar tersebut. Itu tentang biodata diri. Biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, mendaftar sekolah dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ini ya saya punya contoh atau format dari biodata diri. Jadi di sini ada identitas. Identitas ini ada nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, umur, alamat tinggal, status perkawinan. Nah, ini status perkawinan kalau seperti ini bisa dicoret salah satu atau ditulis di sini ya. Oke. Nah, untuk pendidikan ini ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi di sini ditulis di mana tempat kita dulu sekolah. Jadi kalau SD, di mana dulu kita bersekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi juga seperti itu, ya. Saya beri kasih contohnya ya, langsung kita coba isi bareng-bareng. Nama seperti ini contohnya Sari Utami. Nah, untuk jenis kelaminnya itu kalau Sari Utami itu perempuan. Nah, untuk ini ya, tempat tanggal lahirnya sebagai contoh Jakarta 20 Maret 1998. Nah, agamanya kita ambil contoh itu Islam. Usianya, umur ini usia ya. Berarti 27 tahun. Alamat tinggalnya ini alamat rumah ya, dimana nanti kita tinggal. Jalan Diponegoro nomor 7 Jakarta. Oke. Nah, status perkawinannya ini bisa kita coret salah satu di sini. Contohnya kalau sudah menikah kita coret yang belum menikah. Nah, jadi status perkawinannya adalah kawin ya. Nah, untuk pendidikan di sini itu kan ada SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi di situ adalah di mana tempat kita belajar dulu. Sebagai contohnya SD ini SDN Negeri 4 Jakarta. Begitu juga untuk SMP, SMA dan perguruan tingginya. Nah, ini keluarga di sini ada. Oh, ini Mbak Siti ya. Oke. Nah, untuk keluarga ya. Itu ditulis di sini ada nama ayah, nama ibu, jumlah saudara dan anak ke ya. Oke, kita sebagai contohnya nama ayahnya adalah Suparno. Nama ibunya Sulastri. Contohnya, jumlah saudaranya ini kita ambil contoh, jumlah saudaranya ada 3 ya. Nah, ini anak ke, jadi kita ambil Sari Utami ini anak ketiga, jadi anak terakhir ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari biodata diri. Yang tadi sudah kita isi, itu adalah contoh dari biodata diri. Ada identitas, pendidikan, dan nama keluarga. Nah, biasanya biodata diri ini sekali lagi digunakan untuk melamar pekerjaan atau mendaftar sesuatu seperti sekolah. Nah, untuk kata depan ini kita akan bahas pada waktu pertemuan selanjutnya. Untuk biodata diri tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nih, kan kita bahas untuk minggu depan ya. Oke, karena waktunya tinggal sebentar, jadi kata depannya kita pending dulu.
Ini sebagai bahan latihan teman-teman, saya kan bisa dilakukan ya latihan ya. Jadi ini yang pertama itu melakukan wawancara tadi ya, seperti tadi wawancaranya dengan tema temannya. Nah, temanya bebas. Jadi teman-teman bisa ngambil tema apa saja. Jadi ini wawancaranya bisa dilakukan dengan temannya, teman kerja, atau mungkin ketemu orang di jalan juga bisa. Dengan temanya bebas, bisa bisa memilih apa saja temanya. Dan setelah melakukan wawancara, teman-teman membuat hasil laporan wawancara. Tadi ya seperti yang saya buat tadi, kita isi bareng-bareng. Ada siapa yang mengamati, kapan, siapa yang diajak wawancara, apa hasilnya, seperti itu. Yang kedua itu membuat biodata diri. Tadi biodata dirinya. Nah, nanti setelah itu latihannya bisa dikumpulkan dan dikirim ke email saya ya. Oke, ini adalah tugas latihan teman-teman. Jadi hasil laporannya ini yang wawancara nanti membuat laporan hasilnya seperti ini ya. Nih, seperti laporan ada nama pengamat, lokasi, waktu pengamatan, dan hasil pengamatannya. Itu untuk wawancaranya. Dan ini bisa dilihat ya. Tadi kita sudah mencoba untuk mengerjakan. Di sini laporannya itu ada nama pengamat, lokasi, dan lain sebagainya ya, sampai ke hasil dari informasi yang bisa didapatkan. Yang kedua itu membuat biodata diri. Biodata diri kita sendiri ya. Ini seperti ini bentuknya. Oke. Jadi nanti bisa dikirim ke alamat email saya dan paling lambat 11 September 2016. Oke. Berhubung karena waktunya ini ya teman-teman yang sudah selesai. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.